Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat beribadah kembali bersama Jakarta City Blessing. Haleluya. Sebab Yesus ada di dalam hidup kita, amin. Karena itu Dia berikan selalu kemenangan demi kemenangan bagi kita semua. Amin, kita terima kemenangan dari Tuhan. Yes Lord, kami percaya Engkau menyertai hidup kami. Amin. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Amin. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Amin. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Surga bumi menyembah-Mu Tuhan, surga bumi meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Tuhanku yang hebat.
yang melimpah. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin Tuhan. Oh, alangkah indahnya hidup bersama-Mu Tuhan. Yes Lord. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Oh, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan apa? Kuasa untuk menang. Amin. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Amin. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Musik memuji Tuhan. Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar. Sekali lagi, Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Amin. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Tuhan, Engkau sangat amat luar biasa Tuhan. Haleluya. Engkau bukan hanya mati bagi kami Tuhan, Engkau bangkit bagi kami Tuhan. Dan Engkau meninggalkan kami Tuhan, Engkau pergi ke surga Tuhan. Tapi Engkau memberikan Roh Kudus-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Engkau memberikan kemenangan demi kemenangan Tuhan bagi kami.
Terima kasih Tuhan buat setiap janji-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Karena tidak ada Allah yang seperti Engkau. Syakaramayana yaralama syakaramayana dada. Syakaramayana yaralama syandaralapa yakarabaya dada. Yes, we worship you Lord. We worship you Lord. We worship you Jesus. Hallelujah. Glory to God. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifting up in this place. Jesus the Son, there's no other. Yes, Jesus, heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One, you're lifting up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you. I worship you and honor you, Lord. And honor you. You're lifting up in this place. Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One. Yes, you are Jesus. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Amen. In this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. I worship you. Yes, I worship you, Jesus. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Setiap hati menyembah Tuhan. Mari setiap hati menyembah Dia. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau Allah kami yang hebat. Engkau memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kami Tuhan. Syakarabayana yaralama syandarabababababa. Oh God, I worship you. Oh God, I worship
Terima kasih kepada seluruh jemaat Jakarta City Blessing yang selalu setia menonton ibadah streaming Jakarta City Blessing. Bagi saudara yang ingin sharing-sharing, memberikan kesaksian ataupun ingin didoakan, saudara dapat menghubungi nomor di layar ini ya. Kita selalu berterima kasih kepada Tuhan karena Dia selalu memberikan berkat-Nya terlebih dahulu untuk kita, memberikan nyawanya dan anugerahnya untuk kita semua. Dan saat ini adalah saat yang tepat untuk kita dapat memberikan persembahan dan perpuluhan kita sebagai tanda ucapan syukur kita untuk menyalurkan berkat yang kita terima daripada Tuhan untuk sesama dan untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, saudara bisa scan barcode QR GCB ataupun saudara bisa transfer ke nomor rekening BCA 0353080714 atas nama Gereja Kasih Anugerah. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Saya berada di Yerusalem untuk mencari 7 lokasi di mana Yesus mencurahkan darahnya untuk kita. Kami berada di biara sekali lagi, di mana kami hampir melewatkan bagian yang penting. Dan kami akan mengunjungi gereja Vegelation, di mana kami akan mencoba sedekat mungkin ke tempat di mana prajurit Romawi memahkotai Yesus dengan mahkota duri 2000 tahun yang lalu. Selamat datang di 7 keajaiban di Yerusalem. Hari ini saya telah memutuskan untuk kembali ke biara para suster Zion, tempat di mana sepotong batu Romawi yang indah telah digali di ruang bawah tanah. Kita berada sangat dekat dengan lokasi Yesus dicambuk oleh para prajurit Romawi yang kemudian dimahkotai dengan mahkota duri. Kita akan menemukan sebuah rincian khusus di salah satu ubin yang tidak ingin kita lewatkan. Kita dapat menemukan tanda-tanda pahatan kasar pada salah satu ubin di halaman dalam tempat Yesus dicambuk yang dipotong untuk sebuah permainan raja. Permainan raja adalah semacam permainan undian dengan dadu yang dimainkan para prajurit Romawi untuk menghabiskan waktu. Orang yang kalah dalam permainan ini disebut raja orang-orang bodoh. Kemudian ia harus memakai jubah merah dan akan diejek oleh rekan-rekannya. Menurut cerita, yang kalah diperbolehkan untuk meminta orang lain untuk menggantikannya. Jadi saya berpikir, apakah mungkin 2000 tahun yang lalu orang yang kalah mengambil Yesus dari Nazaret untuk menggantikannya sebagai raja yang bodoh. Namun kita tidak pernah tahu kepastiannya. Apa yang kita tahu adalah bahwa prajurit membawa Yesus ke halaman dalam setelah dia dicambuk. Mereka memanggil seluruh batalion. Yesus dalam keadaan setengah sadar dan diejek oleh para prajurit. Meskipun Pilatus tidak menyuruh mereka melakukannya, namun mereka tetap merobek pakaian dari tubuhnya. Mereka berpikir adalah lelucon yang bagus dengan menggantungkan jubah merah prajurit Romawi di punggungnya yang robek. Mereka dengan mengejek memberinya sebatang bulu untuk dipegang sebagai tongkat kerajaan. Dan mereka menjalin mahkota dari cabang berduri dan dengan kasar mendorongnya ke kepalanya. Mahkota duri kemungkinan besar terbuat dari cabang-cabang kering dari pohon yang memiliki duri setajam silet sepanjang 2,5 cm yang dengan mudah menembus kulit. Sambil mengejek, para prajurit jatuh berlutut di depan Yesus dan berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahi wajahnya
merampas tongkat dari tangannya, dan memukul kepalanya dengan tongkat tersebut, sehingga duri yang setajam silet menembus kulitnya dan dia mulai berdarah untuk kelima kali. Tanpa disadari, para prajurit melakukan suatu tindakan profetik. Mereka menunjukkan fakta bahwa Yesus datang untuk dimahkotai dengan mahkota duri yang ada di hidup kita. Untuk menjelaskan ini dengan baik, kita perlu pergi ke tempat lain, di mana kita akan merenungkan arti mahkota duri dan keajaiban kelima dari salib. Saya sedang berjalan menuju biara Fransiska tua di dekatnya, dan kita akan menemukan sebuah kapel di halaman dalam yang dibangun oleh tentara salib sebagai rumah doa. Pada tahun 1838, para Fransiskan mengambil alih kapel tersebut dan merenovasinya. Baik bagian dalam maupun luarnya, kapel ini dihiasi dengan mahkota duri. Disinilah kita akan merenungkan makna keajaiban kelima dari salib. Ketika Anda memasuki ruang kapel, Anda akan melihat sebuah lambang mahkota duri yang nampak di atas pintu masuk. Tetapi begitu Anda masuk ke dalam, Anda akan menemukan lebih banyak lagi. Ketika kita melihat ke atas ke langit-langit, dengan jelaslah kita tahu mengapa kita ada di sini. Kubah di atas altar dihiasi dengan megah dengan mosaik emas menjadi sebuah lukisan mahkota duri yang sangat besar. Mosaik emas itu dibuat sedemikian rupa hingga mahkota duri nampak seperti sinar matahari yang menyorot sinarnya. Dan jika dilihat lebih dekat, Anda bisa melihat ada 16 bunga ditenun ke dalam mahkota duri. Sekilas, bunga-bunga ini nampak sangat kontras dengan mahkota duri. Bagaimana Anda dapat menggabungkan sesuatu yang begitu kejam dan indah dalam satu karya seni? Ketika Anda memahami tujuan dari mahkota duri dan arti keajaiban kelima dari salib, karya seni ini menjadi mahakarya dengan makna yang besar. Peristiwa di mana prajurit Romawi memahkotai Yesus dengan mahkota duri bukanlah peristiwa yang secara kebetulan terjadi. Kejadian ini sepertinya diatur oleh Bapa untuk menunjukkan kepada kita apa arti keajaiban salib kelima bagi kita. Mahkota duri yang digunakan prajurit Romawi untuk memahkotai Yesus adalah simbol kutuk. Kutuk yang datang ke bumi setelah Adam dan Hawa berdosa. Dalam Kejadian 3, kita membaca bahwa bumi dikutuk dan menghasilkan semak duri dan rumput duri sebagai akibat kejatuhan manusia. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, "Terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu." Definisi terbaik dari kutuk secara sederhana adalah konsekuensi dari dosa. Ketika Yesus dimahkotai dengan mahkota duri oleh prajurit Romawi, itu adalah tindakan profetik yang melaluinya menjadi jelas bahwa Yesus menjadi terkutuk untuk menggantikan posisi kita. Kita membaca Galatia 3, dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Yesus tidak hanya menanggung dosa kita ke atas dirinya sendiri, tapi juga akibat dosa, rasa bersalah, rasa malu, dan perasaan sebagai korban. Beberapa orang Kristen masih terjebak dalam ketidakadilan di masa lalu, menyebabkan mereka terus-menerus merasa sebagai korban. Mereka percaya kebohongan bahwa hidup mereka ditentukan oleh masa lalu mereka. Namun kebenarannya adalah bahwa hidup Anda ditentukan oleh pilihan-pilihan yang Anda buat.
Pilihan yang Anda buat kemarin menentukan kualitas hidup Anda hari ini. Jika Anda percaya kepada Yesus, maka hidup Anda tidak akan ditentukan oleh apa yang telah dilakukan terhadap Anda, tetapi oleh apa yang telah dilakukan untukmu di salib. Yang benar adalah bahwa Yesus menjadi korban menggantikan Anda. Dia ingin Anda merangkul keajaiban salib. Di gereja kami ada salib dengan mahkota duri sebagai simbol dari kutuk, yakni konsekuensi dosa dalam hidup kita. Setelah khotbah saya tentang keajaiban kelima dari salib, seorang wanita maju untuk memberikan kutuk dalam hidupnya kepada Tuhan. Seorang memberinya mahkota duri untuk dipegang dan berkata, "Apakah Anda ingin memberikan rasa sakit dan ketidakadilan yang menimpa Anda kepada Yesus?" Saya dapat melihat betapa sulit untuknya melepaskan mahkota duri dalam hidupnya. Dia memegang begitu eratnya sehingga duri menembus dagingnya dan darah pun menetes. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda percaya bahwa Yesus dimahkotai dengan mahkota duri hidup Anda? Dia ingin Anda memberikan mahkota duri Anda kepadanya. Masa lalumu, rasa sakitmu, amarahmu, kesedihanmu, penolakanmu, perasaan rendah dirimu, hakmu untuk membalas, dan peran Anda sebagai korban. Lihatlah bagaimana Raja segala raja membungkuk di hadapanmu dan berkata, "Ketika para prajurit memukulku di kepalaku dengan tongkat dan duri menancap di dalam kulitku, aku," kata Yesus, "memikul konsekuensi dosa dalam hidupmu ke atas diriku. Janganlah takut," katanya, "tetapi mahkotailah aku dengan mahkota duri hidupmu." Mari kita berdoa bersama di sini, di tempat di mana perhatian kita tertuju pada makna mahkota duri dan meminta keajaiban pembebasan terjadi pada Anda. Bergabunglah dengan saya dalam doa berikut. Bapa Sorgawi, terima kasih bahwa Yesus menanggung setiap kutuk di hidup kami ke atas dirinya. Saya berdoa untuk mereka yang sekarang memutuskan untuk memberikan mahkota duri mereka pada Yesus. Tolong mereka untuk melepaskan masa lalu, luka, amarah, sedihan mereka. Tolong mereka menghancurkan pola dosa dalam hidup mereka dan bebaskan mereka dari semua konsekuensi dosa. Dalam nama Yesus, setiap kutuk yang menahan mereka dalam perbudakan sekarang juga dipatahkan, sehingga berkat-Mu menjadi berkat mereka. Dalam nama Yesus. Amin. Pastor Jimmy, Ya, Pastor Kong. saya bawain ini. Apa tuh, Pastor? Coba lihat, apa ini? Wah. Wah, ini apa nih? Oi, Oh iya, tajam ini. tajam ya, Pastor ya? Tajam. Waduh, sakit dong, Pastor ya? Iya. Waduh. Untung saya pelan-pelan nih. Itu saya melihat seperti mahkota duri, Pastor ya? Yes, ini mahkota duri Iya. dengan paku-pakunya ya. Paku-pakunya ya. Ini dari tanaman. Tanaman Hmm. maksudnya kalau yang dipakai Tuhan Asli. Yesus itu asli tanaman memang ada di Israel. Ya, ya, ya. Tajam sekali sudah. Itulah yang ditaruh di atas kepala Yesus, Pastor ya? Yes, yes, yes. Ya, By ya, the ya. way, kita belum say hi nih sama Ya. jemaat nih. Ya. Kali ini kita ada jemaat dari Jakarta City Blessing dan Shalom. juga dari jemaat untuk Ibu Fani, Pastor Fani Shalom. dari Pastor Surabaya Fani. City Blessing bersama dengan seluruh tim pengembalaan bersama dengan seluruh leaders dan juga jemaat. Shalom. Shalom. Ya. Pastor Jimmy ini kita mau ngomong apa nih hari ini? Apa Kita- judul khotbah kita hari ini? Dari mahkota duri kepada mahkota kemuliaan. The Crown of Haleluya. Thorns. Ya. Dari mahkota duri menuju kepada Menuju mahkota kemuliaan. kemuliaan. Maksudnya apa itu? Maksudnya adalah tadinya mahkota duri itu kan lambang kutuk hidup kita yang dikutuk, Pastor. Dan kutuk itulah yang dipindahkan oleh Yesus dari dirinya yang menerima kutuk itu dan sekarang dia menyediakan bagi kita mahkota kemuliaan. Wow. Itu, Pastor. Ini seperti video yang tadi kita dengar ya. Itu Betul. salah satu the wonder of the cross. Ini wonder nomor 5. Luar biasa pekerjaan Tuhan Yesus ya. Cerita dikit dong. Apa sih konsekuensi daripada dosa? Kutuk itu adalah konsekuensi dari dosa, ya. Betul. Nah, ekspresi kutuk itu seperti apa? Ekspresi kutuk itu berhubungan dengan pertama pola pikir kita, Pastor. Mhm. Pola pikir seorang pecundang, seorang yang kalah, seorang yang merasa
nggak berdaya, seorang yang nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Ketika berusaha, ada kesempatan, dia berkata, nggak mungkin lah aku bisa. Ketika ada potensi dalam dirinya, orang lihat pun dia berkata, enggak lah, aku nggak mungkin menang lah, aku nggak mungkin bisa keluar dari situasi itu. Itu seperti suatu mindset yang udah menjadi milik seseorang Yang rasanya. durinya di dalam dagingnya terus. Betul, dan itu membuat penderitaan-penderitaan pastor menusuk dirinya sehingga dia terus hidup dalam kepahitan, sakit hati yang terus begitu, pastor. Menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang Saya begini lain. karena papa saya beginiin saya waktu saya kecil. Tetangga saya ngomong-ngomongin saya. Betul, mental korban, pastor. Orang sebutnya juga mental korban, merasa dirinya jadi korban dan nggak bisa keluar dari situasi itu. By the way, saya punya pengalaman. Ada Iya, saudara pastor. saya yang begitu. Oh iya, pastor. Jadi ditawarin kesempatan demi kesempatan. Yang mengagetkan saya adalah nggak bisa deh, nggak bisa. Padahal belum mencoba ya, pastor. Belum Ya? mencoba. Dan kemudian rupanya dia bilang gini, waktu kecil saya berantem sama koko, saya berantem sama ade, atau sama tetangga. Ada aja alasannya. Dan akhirnya otak saya itu agak tumpul. Jadi seperti Pak Sujimi bilang, ekspresi daripada kutuk gitu. Ya. Merasa nggak bisa. Saya Padahal nggak belum bisa. coba. Pastor, saya ingat cerita orang yang menjadikan gajah permainan sirkus, pastor. Itu gajah kan diambil waktu masih kecil, pastor. Terus dirantai dengan rantai yang memang dia nggak kuat. Iya, betul-betul. Tapi setelah gajah itu bertumbuh, rantai yang mestinya dia bisa lepaskan, dia nggak mampu lepaskan. Jadi kalau dia dirantai dengan sesuatu rantai yang berbeda, dia akan paksa lepas. Tetapi dengan rantai yang lama itu, pastor, itu seperti duri dalam dirinya, ingatan dari iblis ya, bagi orang-orang yang terus merusak hidupnya, sehingga mestinya gajah itu bisa melepaskan rantai itu, karena tubuhnya udah makin besar. Betul. Tetapi akhirnya, karena melihat itu, dia mengingat masa lalunya, dan dia akhirnya berkata, nggak mungkin deh. Saya percaya ada orang yang seperti itu, pastor, dalam hidupnya. Tetapi puji Tuhan, makanya ada mahkota duri yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Ya. Nah, Betul, pastor. duri itu kan tadi Pak Sujimil itu menyakitkan dalam hidup kita. Itu sudah diambil Tuhan Yesus. Kenapa sih harus dipakaikan di mahkota? Nah, itu bicara sesuatu yang memang lebih tinggi daripada kita kan. Kalau di atas itu lebih tinggi daripada kita. Artinya kita nggak mampu, pastor. Puncaknya lah ya. Puncaknya, kita nggak mampu. Itu seperti membawahi semua kehidupan kita, pastor. Dan saya ingat ketika Adam berbuat dosa, itu kan duri itu yang Tuhan katakan. Itu konsekuensi dari dosa itu. Bahwa onak duri akan menjadi bagianmu. Nah, Tuhan telah mengambil duri itu di atas kepalanya, supaya di atas kepala kita ada ini tuh, pastor. Wah, apa itu? Mahkota kemuliaan. Coba pastor lihat saya pakai. Keren kan? Luar biasa. Mantap nggak, pastor? Ini kayak raja dari Afrika. Oh iya, nggak dari Maluku, pastor. Maluku, ya. Di Maluku dulu banyak raja-raja kan, gitu pastor. ya. Wah, Saya salah satu keturunan yang haleluya. Pak Sujimi ada satu lagi tuh. Selain merasa sebagai pecundang yang tadi Pak Sujimi bilang, ada satu lagi. Merasa sebagai orang bodoh. Orang nggak mampu. Dan ini ditunjukkan lewat sebuah permainan. Pak Sujimi ingat nggak? Sebelum Tuhan Yesus dikasih mahkota duri, ada saudara-saudara lagi main undian, kalau main undian dadu ya, pastor ya. Yes, itu namanya the game of the king. Atau King of Fools game. Permainan rajanya dari orang bodoh. Nah, undian itu bicara apa, sudah? Berbicara apa, Pak Sujimi? Gambling ya, itu gambling. Nah, bangsa Yahudi, bangsa Romawi itu suka main permainan itu, gambling. Dan permainan itu disebut merusak, menghancurkan kerajaan Romawi. Bagaimana, pastor, bisa merusak? Gini, misalnya kita berlima kumpul, kita lempar dadu. Ya. Jadi siapa yang menjadi korban, misalnya lemparan itu, misalnya angkanya paling kecil misalnya, dia menjadi korban. Maksudnya? Dan dia harus mempertaruhkan. Oh, gitu. Mempertaruhkan bajunya, mempertaruhkan hartanya, Rumahnya. mempertaruhkan rumahnya, bahkan kalau rumahnya di Roma, mempertaruhkan anak-anaknya, mempertaruhkan istrinya, Wow. bahkan mempertaruhkan nyawa. Dirinya sendiri. Wow.
Nah, berarti makan korban dong. Ada istri yang diambil orang lain, anak yang diambil orang lain, duit yang hilang, termasuk nyawanya hilang. Itu salah satu yang menjatuhkan kerajaan Romawi. Sehingga sempat di-ban, tidak boleh. Dihentikan ya. Dihentikan. Kalau nggak berbahaya. Nah, dalam kasus Tuhan Yesus nih, permainan tersebut juga ada satu peraturan. Misalnya dalam main kita berlima, saya yang jadi korban. Saya boleh meminta orang lain menjadi posisi saya. Menggantikan posisi saya. Dan tebak siapa itu? Ya Yesus. Tuhan Yesus. Mungkin itulah yang mereka lakukan untuk Yesus, Pastor. Dia menjadikan Yesus raja yang bodoh tadi. Raja bodoh. Raja dari segala orang bodoh. Iya, makanya kan dia setelah dipakein mahkota duri, dia sebutnya apa? Mereka berteriak-teriak kepada Tuhan Yesus, ngomongnya apa? Raja, Tuanku Raja. Dia berkata, Hai Raja, kan? Mereka salam, memberi tongkat, Raja. salam Raja, memberi tongkat. King of the Jews. Ya, Itu kan Raja nyeleneh. orang Yahudi. Itu penghinaan, Pastor ya. Penghinaan. Dia Ya. dianggap orang bodoh, jadi Ya. dihina. Maksudnya raja itu raja orang bodoh. Raja orang bodoh. Raja yang bodoh. Tapi dia pakai istilah, hey King of Ya. the Jews, gitu ya. Hmm. Ya orang dihina dengan kata-katanya sendiri kan. Misalnya Pastor Ya. Jimmy nggak pernah berbuat kesalahan. Orang tahu semua nggak pernah berbuat kesalahan. Satu hari Pastor Jimmy buat kesalahan. Kemudian saya bilang, salam untuk orang yang tidak pernah berbuat kesalahan. Padahal nyata-nyata buat kesalahan besar. Oh, Itu kan nyeleneh. Iya, ledekan ya Pastor. Ya, Ledekan. hinaan ya. Hinaan. Dan Tuhan Yesus dihina demikian. Dan itu diambil Yesus. Jadi Tuhan Yesus tuh mengambil hinaan Rasa kita malu. sebagai orang bodoh. Sebagai pecundang. Nah, Pak Sujimi, kalau kita punya stigma, saya ini orang bodoh, artinya apa? Ya saya nggak akan melakukan apa-apa. Seperti orang Identitas diri saya rusak. seperti Saya orang yang sebagai tidak orang berdaya, Pastor ya. Dan itu seolah-olah jati diri saya. Dan saya nggak bisa keluar dari situasi itu. Iya. Ya. Dan mahkota duri itu, yang tajam-tajam itu, kan dalam kehidupan itu banyak orang jadi korban. Iya, Pastor. Ya, korban pelecehan, korban ditipu, korban emosinya diaduk-aduk, Korban dibilang aniaya kamu orang tua. bodoh, dianiaya, Betul, dilecehkan dan lain sebagainya. Iya, Dibilang pecundang dan lain sebagainya. disebut-sebut ejekan-ejekan yang Ejekan-ejekan. membuat jadi gambar dirinya rusak. Itu semacam duri yang menusuk hidup kita. Yang ini tajam tadi. Betul. Dan itu terjadi setiap hari dalam hidup kita dari tahun ke tahun Di tahun sebelum kita menyerahkannya kepada Yesus. Yes. Dan betul, bagus sekali. Tadi Pak Sujimi, sebelum kita menyerahkannya Kepada Yesus. kita berhak menyerahkannya karena Tuhan Yesus sudah Sudah pakai selesai. mahkota duri Betul. tersebut. Betul. Dan sekarang Tuhan Yesus tidak perlu pakai mahkota duri lagi. Dia Ya. pakai mahkota ini yang tadi, Mahkota kemuliaan yang dia berikan kepada kita. Bicara kutuk ini saya juga ingat Pastor ya, apa yang Pastor pernah katakan itu tentang kutuk daripada permainan sepak bola. Oh iya, Liga iya Inggris. semacam gitu ya. Iya Pastor ya, bahwa Inggris tuh. Inggris. Tim Inggris itu nggak akan pernah menang Piala Dunia seperti ada kutuk di dalamnya, Iya. Pastor. Itu seperti juga orang yang melakukan apapun seperti gambling dan nggak pernah menang-menang. Atau menangnya sekali, tapi kemudian kalah lagi lebih kalahnya besar. Ya, saya pernah, mungkin Pastor pernah tahu ya, survei terhadap orang-orang yang menang lotre. Iya. Sampai miliar, ratusan miliar. Iya. Tiba-tiba mereka bisa miskin lagi, Iya. bahkan negatif. Iya, dalam Iya. jangka waktu tertentu Dalam setelah waktu mereka tertentu. tidak bisa handle duitnya, mereka Iya. nggak bisa pegang duitnya. Iya, seperti kutuk dalam dirinya yang membuat dia akhirnya kembali ke titik nol lagi, bahkan negatif ya, Pastor ya. Iya. Iya. Tapi kita mengucap syukur hari ini, hidup kita tidak mengalami kutuk. Betul. Betul. Kita Kita tidak bebas. lagi diturunkan oleh nenek moyang kita kutuk Betul. tersebut karena sudah putus sama Tuhan Yesus. Betul. Yang ada adalah mahkota kemuliaan. Tadi Pak Sujimi udah pakai. Saya coba lihat di kamera yang bagus kayaknya saya pakai ya. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Pak Sujimi Haleluya. punya cerita yang orang yang minum-minum itu siapa? Oh iya, saya pernah membaca sebuah buku yang ditulis oleh Edwin Lewis-Scott, Pastor. Orang ini adalah yang membawa gerakan Promise Keeper di Amerika dan dibawa ke Indonesia dengan nama Pria Sejati. Nah, orang ini pernah bercerita, kalau hamba Tuhan ini, dia udah almarhum sekarang. Dia bercerita
waktu hidupnya dulu belum di dalam Tuhan, papanya itu seorang yang suka minum. Dan itu seperti kutuk turun kepada dia. Sampai akhirnya dia ingin melampaui papanya. Nah, ingin melampaui sesuatu yang buruk kan aneh, Pastor ya. Aneh. Dia ingin mencapai titik di mana dia akan minum lebih banyak dari papanya, lebih hebat dari papanya. Nah, pada waktu itu akhirnya dia mencobanya dan dia sampai titik di mana akhirnya dia bisa melakukan itu. Dan ketika dia sudah begitu, dia pikir dia akan senang, sukacita. Ternyata dia cuma berkata, cuma sejauh ini saja, apa artinya saya seperti ini? Dari situlah baru dia menerima Yesus, mengenal Yesus. Dan dia berkata bahwa hidup ini tidak ada artinya tanpa Kristus. Gitu. Walaupun sudah memecahkan rekor ini dan rekor itu ya. Betul. Itu seperti mungkin yang dikatakan oleh pengkhotbah, semua itu sia-sia. Bahkan kekayaan sia-sia. Bayangin punya istri 1000 Salomo, dia bilang sia-sia. Kekayaan sangat banyak, sia-sia, Pastor. Berarti kepuasan kita itu bukan di dalam benda atau orang lain ya. Termasuk kesuksesan kita ya. Betul. Tapi adalah kepada pribadi Tuhan Yesus. Iya, karena rasa tidak puas itu sesuatu yang memang ada dalam diri kita karena duri-duri tadi, Pastor. Walaupun kita terimanya, tapi duri itu belum lepas dari hidup kita. Seperti uang. Uang itu kita terima, tapi seperti kutuk rasanya yang juga akan merusak diri kita. Banyak orang kan dirusak oleh karena uang, Pastor. Keluarganya dirusak, anaknya dirusak, dan macam-macam. Seperti duri. Nah, sampai sekali lagi kita menyerahkan duri itu, baru apa yang kita miliki jadi kebebasan bagi kita. Suatu yang benar-benar memberkati kita, Pastor. Wah, luar biasa, Pak Sujimi. Jadi hari ini kita tahu siapa kita. Kita bukan pecundang. Kita bukan orang yang kalah. Kita bukan merasa feel victim, merasa sebagai korban. Kita bukan orang bodoh. Tetapi kita punya status sebagai putra-putri kerajaan surga. Karena Tuhan sudah mengambil, seperti judul khotbah kita, mengambil mahkota diri kita. Yang mestinya kita punya ya Pak Sujimi ya. Betul. Bukan dia punya ya. Karena konsekuensi dosa itu kita yang harus terima. Dia ubahnya menjadi mahkota kemuliaan. Dia naik ke surga. Dan dia akan kembali yang kedua kalinya menjemput saudara dan menjemput saya. Di dalam kemuliaan. Pak Sujimi bisa tolong doakan jemaat, pemirsa pendengar. Baik. Mari kita datang pada Tuhan dan menyerahkan mahkota duri kita yang menyakiti hidup kita kepada Tuhan Yesus untuk ditukar dengan mahkota kemuliaan. Bapa di sorga, aku datang padamu dan aku ingin menyerahkan luka-luka di dalam hatiku. Luka sebagai seorang korban, orang yang pernah dilecehkan, yang dijuluki orang bodoh, orang yang tidak mampu, dan itu menyakiti hidupku bertahun-tahun. Aku menyerahkannya kepadamu, dan itulah mahkota duri yang ada di atas kepalaku, yang adalah kutuk. Aku serahkan kepadamu, dan aku sekarang menerima mahkota kemuliaan yang kau berikan bagiku oleh korbanmu di kayu salib. Terima kasih untuk hal itu, dan aku menerimanya oleh Yesus Kristus, dalam Yesus Kristus, dan aku bersyukur untuk hal itu. Amin. Amin. Thank you Pak Sujimi. Mas Riko. Pemirsa pendengar yang setia, Tuhan sudah memberikan kita keselamatan yang luar biasa. Keselamatan kekal dengan mahkota yang sebagai simbol otoritas, sebagai simbol kemuliaan. Dan ini untuk saudara dan saya yang percaya. Kalau saudara mau percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikutin doa kami. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini aku membuka hatiku. Membuka hidupku. Percaya sama Tuhan Yesus. Menerima Engkau. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang mengampuni semua dosa-dosaku. Dan semua pelanggaran. Hari ini Tuhan. Jadikan aku putra-putri kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa. Amin. Apabila saudara sudah berdoa demikian, yakinkan diri saudara bahwa saudara adalah putra-putri kerajaan surga. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari surgawi. Kasih Bapa yang sempurna menyertai hidupmu. Kasih yang unconditional, kasih yang tanpa batas, kasih yang luar biasa.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah Tuhan Yesus yang berlimpah ruah di dalam setiap kehidupanmu, bahkan di tengah-tengah tantangan dan rintangan yang ada. Dan percayalah Roh Kudus yang tinggal di dalam hidupmu, menyertaimu, bersamamu, bahkan tinggal di dalam hidupmu, memimpin saudara dan saya senantiasa. Dari hari ini sampai Tuhan Yesus kembali untuk kedua kalinya, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Thank you, Pastor Jimmy. Sama-sama, Saudara. Luar biasa. Luar biasa. Tuhan Yesus luar The biasa. crown of life.